Di sini ada base TH9 yang sangat bagus kalian gunakan sebagai pertahanan war clan. Karena di sini untuk penempatan dari clan castle yang di tengah seperti ini, tentunya itu akan membuat musuh tidak bisa memancing keluar isi CC kita dengan mudah guys. Karena tuh kan biasanya juga ada tuh yang naro clan castle-nya tuh misal di pojokan sini gitu. Nah itu kan kayak gampang banget kan dipancing, mungkin kayak pakai satu archer atau mungkin pakai satu hawk rider gitu. Itu sangatlah gampang dipancing keluarnya, dan biasanya juga dengan mudahnya untuk musuh menghabisi CC kita misal di pojokan base seperti ini. Nah tapi beda cerita kalau untuk clan castle-nya kita taruh di tengah seperti ini guys, tentunya musuh akan lebih kesusahan untuk menarget si isi CC kita ini. Jadi mau nggak mau musuh yang menyerang itu harus masuk dulu nih gitu kan ke dalam base kita, barulah dia bisa memancing keluar untuk dari isi CC kita ini nantinya, entah dia turun dari sini, nah baru bisa keluar gitu kan. Nah jadi karena untuk CC kita itu susah dipancingnya, maka disitulah kesempatan kita untuk memanfaatkan momen ini mengisi CC yang menyusahkan bagi penyerangan musuh nantinya guys. Contohnya kayak hunter, lava, witch, dan juga naga, atau full balon gitu kan. Atau mungkin kalau pengen yang lebih ekstrim kalian bisa ngisi CC pakai full archer. Saya pernah ketemu satu klan yang itu pas war ya, dia ngisinya full archer semua guys, dan itu beneran sangat merepotkan sekali karena nggak berhenti-berhenti gitu loh untuk keluarnya isi CC-nya. Jadi ya pertahanan kita nih lebih punya banyak waktu untuk menyerangi pasukan musuh yang sedang sibuk dengan isi CC kita ini guys. Jadi untuk sebuah base itu sangatlah penting mengisi CC-nya yang kuat gitu loh. Lanjut ke base TH9 yang kedua, di sini ada base TH9 dengan konsep jebakan TH. Jadi singkatnya untuk base yang TH-nya ditaruh di pojokan seperti ini, tentunya ditujukan untuk memancing musuh melakukan penyerangan dari arah TH guys. Yang dimana di area TH itu semuanya full bangunan dengan darah yang tebal. Nah jadi pasukan musuh entah itu pasukan darat atau udara akan memerlukan waktu ekstra untuk menghancurkan bangunan kita yang ada di area TH ini guys, termasuk ya TH itu sendiri gitu. Nah, jadi untuk pertahanan kita tentunya juga punya waktu lebih untuk menyerangi ke pasukan musuh yang sedang sibuk menghancurkan bangunan keras kita guys. Dan tentunya itu akan membuat pasukan musuh banyak yang gugur secara sia-sia di awal permainan. Sedangkan pertahanan berat kita juga sudah menunggu kedatangan pasukan musuh di ujung base. Dan ya itulah yang akan membuat potensi serangan musuh gagal meratakan base ini, karena pasukannya nggak kuat sampai di akhir base gitu guys. Karena ya sudah terpancing oleh TH gitu menyerang dari arah sini. Dan seperti yang kalian lihat sendiri, ini kan bangunannya itu memiliki darah yang tebal gitu loh. Jadi ya ini lagi-lagi untuk pertahanan kita bisa dengan mudahnya menyerangi pasukan musuh gitu guys. Jadi mungkin saran saya buat kalian yang ketemu kalau TH-nya di pojokan kayak gini, jangan sekali-sekali menurunkan pasukan kalian, entah itu di area sini ataupun di area sini. Tapi ya lebih baik kalian menurunkan pasukan dari area sini ataupun dari area sini. Lanjut ke base TH9 yang ketiga, di sini ada base dengan bentuk kotak. Nah, jadi kelebihan dari base dengan bentuk kotak seperti ini adalah jika pemotongan bangunan tidak dilakukan dengan benar, maka bisa membuat pasukan auto muter guys. Jadi misalnya ya, turun pasukan dari sini. Nah, ini bangunan nih kagak diapa-apain gitu, kagak dipotong sama mungkin kayak pasukan gitu kan, atau sama apalah gitu kan, pakai baby dragon, nah itu nggak dipotong. Itu jangan berharap pasukan bisa fokus masuk ke dalam sini guys, karena ya ini tuh belum dipotong gitu. Jadi ya nggak salah kalau pasukan ada yang ke area sana dan juga ada yang ke area sana, dan ada juga yang ke area tengah. Nah gitu guys, dari konsep base kotak seperti ini. Jadi kecil kemungkinan untuk pasukan musuh tuh bisa bersatu fokus masuk ke dalam base kita gitu, atau ke area tengah base kita ini loh. Nah itu sangatlah kecil kemungkinannya kalau pemotongannya tidak dilakukan dengan benar di awal game. Nah karena juga selainnya ada terhalang oleh tembok gitu, karena ini kan ada ya temboknya kan berlapis-lapis gitu kan, itu juga adanya area spasi kosong guys. Ini kan walaupun cuma satu spasi, dua spasi kayak gini, tentunya itu tuh juga berpengaruh bagi serangan musuh nantinya. Terlebih lagi untuk pasukan yang tipe serangannya tuh target bebas terdekat, itu akan kehilangan targetnya guys. Jadi ya nggak salah lagi-lagi kalau dia tuh lebih memilih muterin base gitu loh, karena ya bangunan terdekatnya itu ya yang ada di luar-luar ini gitu guys. Sedangkan untuk masuk ke dalam ada tembok gitu kan, dan juga ada area spasi kosong. Nah itu yang membuat pasukan musuh auto muter ngelawan base ini.
Nah, oh ya, satu lagi dari base ini untuk bangunan pertahanan krusial kita guys, contohnya seperti ini, air defense, X-bow, air defense, X-bow dan juga air defense, itu semuanya tidak bisa terjangkau oleh hero atau musuh dari luar tembok sini. Nah, itu nggak bisa diserang oleh hero atau musuh. Walaupun mungkin itu temboknya sudah dihancur nih kan, tembok ini udah dihancurin misalnya, itu masih ada potensi bakalan di skip juga guys oleh hero ratu, karena mungkin dia berjalan ke area sana dan ada bangunan yang lebih dekat di area sini. Sedangkan saya bilang untuk X-bow ini itu nggak bisa diserang dari luar tembok ini. Nah, dia berdiri sini tuh nggak bisa guys untuk menyerang X-bow yang ada di dalam sini. Lanjut ke base TH9 yang keempat, di sini ada base TH9 yang lebar dan juga simetris guys. Nah, jadi untuk kelebihan dari base tipe simetris itu sendiri adalah jika musuh memulai penyerangannya nih gitu kan dari area sudut base. Nah, sudut base tuh di area sini, ataupun di area sini, ataupun di area atas sono. Kalau ada nih musuh yang mulai penyerangannya, set turun pasukannya dari sini atau dari sini ke sana, atau dari sini ke sana, atau dari atas itu juga, pokoknya dari sudut lah gitu. Itu sudah bisa dipastikan 90% kemungkinan untuk pasukannya nggak akan bersatu ke dalam base. Nah, fokus maju kayak gini itu seriusan nggak bisa guys, melainkan akan terpecah guys. Jadi ada yang ke area sana, ada juga yang ke area sana, dan juga ada yang masuk ke tengah. Nah, jadi kayak terpecah menjadi 3 kubu gitu guys. Dan ya tentunya itu adalah jalan yang jelek, karena secara nggak langsung kekuatan dari pasukan musuh itu juga akan terpecah gitu. Dan tentunya sangat gampang untuk pertahanan kita menghabisinya. Nah, jadi kalau kalian ketemu base dengan tipe simetris seperti ini, jangan sekali-sekali menurunkan pasukan dari area sudut guys, karena ya seperti yang saya bilang tadi, pasukan kalian bakalan berpotensi terpecah belah gitu. Ada baiknya kalian turunkan dari area sisi seperti ini, nah, ataupun dari sini, pokoknya dari area sisi lah gitu, jangan dari area sudut, supaya memungkinkan untuk pasukan kalian tuh bisa bersatu ke dalam base musuh itu lebih besar gitu loh. Oke, jadi untuk base yang terakhir ini sebenarnya base bonus saja buat kalian mungkin yang baru naik ke TH9, dan supaya lebih memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana dulu yang pengen kalian upgrade, kalian bisa coba pakai base ini supaya lebih gampang gitu. Mungkin kalian pengen upgrade bagian sini dulu, atau bagian pertahanan dulu, atau bagian barak-barak sini, pokoknya gampang lah gitu kalau kalian pakai base ini untuk progress base. I need you to listen, I need you to hear, and don't show